Selamat pagi, nama saya Bravio Rafael Dambe, NIM 2102110600036. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas topik 3. Ya, kita mulai dari nomor 1. Buat program menggunakan larik yang akhir kodenya adalah sebagai berikut. Isi elemen dengan indeks 0, 1, 2, 3, 4 dengan nilai-nilai. Kita masuk dalam codingan untuk nomor 1. Sebelum kita mulai pada program utamanya, saya akan menjelaskan dulu pada bagian ini. Dua baris di atas ini saya akan gunakan untuk semua codingan pada 6 nomor pada tugas ini, include IOStream dan using namespace std. Include IOStream merupakan library yang memungkinkan kita untuk menggunakan perintah chain yang berfungsi untuk menginput data ke terminal, dan count yaitu perintah untuk mencetak data di terminal. Using namespace std berfungsi agar kita tidak perlu lagi untuk menulis std dan 2.2 pada perintah chain dan count. Ya, kita masuk pada program utama di int main. Di sini pertama-tama kita deklarasikan suatu array bertipe data integer, yaitu int larik dalam kurung 5 sama dengan 75, 80, 77, 90, dan 75. Array larik ini menyimpan angka-angka ini. Selanjutnya terdapat iterasi for int i sama dengan 0, i kurang dari 5, i plus plus. Iterasi ini dia akan beriterasi 5 kali dari 0 sampai 4. Dalam kurung count isi elemen dengan indeks i, titik 2, larik dalam kurung i, lalu new line. Nah, pada setiap iterasi ini dia nanti akan mencetak, kalau untuk pertama dia cetak i 0, lalu dia cetak di sini larik dalam kurung 0 yaitu angka 75. Kita langsung saja running codingan ini agar kita dapat lihat secara langsung. Ya, di sini dapat terlihat cetakan dari count ini. Di sini dapat terlihat indeks 0 itu 75, indeks 1 itu 80, indeks 2 itu 77, indeks 3 itu 90, dan indeks terakhir, indeks 4 itu 75. Kita lanjut pada nomor 2. Kita masuk pada int main, program utamanya. Pertama-tama kita deklarasi suatu array bertipe data string yang berisi kata-kata K-pop, Ulan Jamila, Yopilatul, Andin, dan Ahmad Albar. Di sini kita disuruh untuk mencetak variabel kata-kata ini. Selanjutnya kita lakukan iterasi for int i sama dengan 0, i kurang dari 5, i plus plus. Dia akan beriterasi sama 5 kali dari 0 sampai 4. Lalu dia akan mencetak count nama dalam kurung i, lalu endline. Nanti dia akan mencetak nama pada indeks i, lalu dia akan pindah ke baris baru. Kita langsung saja running codingan ini. Ya, di sini dapat terlihat kata-kata dalam array nama telah berhasil dicetak. Selanjutnya kita masuk pada nomor ketiga. Buat program menggunakan string yang menampilkan pasti bisa dengan setiap huruf ada space, ada baris kosong di antara setiap hurufnya. Pertama-tama kita deklarasikan variabel pasti bisa yang kita kasih kata pasti bisa dengan caps lock. Selanjutnya kita iterasi for int i sama dengan 0, i kurang dari pasti bisa titik size, i plus plus. Nah,
perintah pasti bisa titik size ini dia berfungsi untuk mengembalikan angka berupa panjang dari variabel pasti bisa ini. Di sini panjang kata dalam variabel pasti bisa adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, nanti dia akan mengembalikan 9 di sini yang akan membuat iterasi berlangsung selama dari 0 sampai 8, yaitu 9 kali. Ya, di dalam iterasi ini ada perintah count pasti bisa dengan indeks i, di situ inline dan endline, agar kita dapat mendapat baris kosong di antara tiap huruf-huruf yang dicetak. Pasti bisa indeks i ini dia berfungsi agar variabel pasti bisa dicetak huruf per huruf. Kita langsung saja running codingannya. Ya, di sini kita dapat lihat pasti bisanya tercetak dengan setiap huruf dipisahkan dengan suatu baris. Oke, selanjutnya kita masuk pada nomor 4. Pada nomor 4 kita membuat program menggunakan pointer yang menampilkan ini judul, pengarang, dan jumlah. Di sini kita tersedia 3 variabel string judul dengan isi kata badai pasti berlalu, variabel string pengarang dengan isi kata margate, dan variabel string jumlah dengan isi kata 2. Selanjutnya ada string pointer bernama ptr yang dengan nilai yaitu address dari variabel judul ini. Selanjutnya ada perintah untuk mencetak judul titik 2 variabel pointer ptr, lalu ada 2 new line. Nah, ptr ini nanti dia akan membawa address dari judul ini, lalu ketika dicetak oleh count dia nanti akan membawa ini, dia akan menunjuk ke variabel judul yang berisi kata ini, badai pasti berlalu. Begitu untuk kedua kata lainnya. Dan ketika kita kita mencetak variabel string lain yaitu pengarang dan jumlah, variabel ptr kita kasih dulu address untuk variabel tersebut, pengarang dan jumlah. Address itu alamat, ya, yang ada tanda dan di sini. Oke, kita langsung saja running codingannya. Ya, di sini dapat terlihat kita telah mencetak sesuai dengan permintaannya di sini, permintaan soal. Selanjutnya kita masuk pada nomor 5, yaitu buat program yang dapat mempertukarkan dua bilangan. Ya, di sini kita deklarasikan dulu dua variabel x dan y. Selanjutnya kita cetak isi nilai x agar kita dapat tahu kapan untuk mengisi nilai x. Lalu ada chain x yang memungkinkan kita untuk memasukkan nilai x. Sama juga untuk y, isi nilai y, chain y. Lalu kita inline agar kita dapat pindah cetakan ke baris baru. Lalu ada di sini kita memiliki program utamanya agar kita dapat menukar nilai dua variabel.
kita umpamakan dulu, misalnya X itu 10 dan Y itu 15. Di sini kita saya demonstrasikan X sama dengan X tambah Y, X sama dengan 10 tambah 15 sama dengan 25. Y sama dengan X kurang Y, Y sama dengan X kurang Y itu Y sama X itu tadi 25 dan Y masih 15. Sekarang Y sama dengan 10. Selanjutnya X sama dengan X kurang Y, X sama dengan 25 kurang Y sama dengan 10, sama dengan X sama dengan 15. Ya, tadi X sama dengan 10, sekarang X sama dengan 15, dan Y tadi 15, sekarang Y sama dengan 10. Dia berhasil tertukar. Kita langsung saja running codingannya. Di sini ada cetakan nilai X dan Y sekarang adalah X dan Y. Isi nilai X, kita coba variabel lain 24 dan isi nilai Y misalnya 13. Oke, kita dapat lihat di sini nilai variabel X dan Y telah berhasil tertukar. Selanjutnya kita masuk pada nomor 6. Di sini kita akan buat program yang menampilkan masukan nilai dan keluaran fungsi faktorialnya. Sebelum kita masuk pada program utama di int main, kita buat di sini terdapat fungsi faktorial yang nanti akan mengembalikan suatu nilai berupa nilai faktorial dari suatu angka. Int faktorial long A ini adalah variabel angka yang kita perlu cari nilai faktorialnya. Lalu di dalam fungsi faktorial ini kita deklarasikan variabel long f sama dengan 1. Long ini variabelnya seperti int, tapi dapat menampung nilai yang lebih besar dari int. Selanjutnya kita deklarasikan int i sebagai variabel iterasi. Lalu for i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan a, i plus plus, kita akan beriterasi selama berapa kali, selama ini variabel a ini. Lalu dalam iterasi ini f kali sama dengan i. Nah, variabel f ini variabel yang kita akan return nanti ketika fungsi faktorial telah selesai. Nah, misalnya a ini variabel yang kita perlu cari nilai faktorialnya ini misalnya 4. Nanti di sini dia akan beriterasi sama 4 kali dan nilai f nanti akan terkalikan. Pertama dia kali 1, lalu kali 2, kali 3, kali 4. Begitu dia nanti akan mendapat nilai faktorial dari 4 tadi. Nah, ketika iterasi telah selesai, fungsi faktorial akan mereturn nilai f. Kita masuk pada program utamanya. Pertama-tama kita deklarasikan nilai X, lalu kita cetak masukkan nilai. Selanjutnya kita tulis di sini chain X agar kita dapat memasukkan nilai yang akan kita cari faktorialnya. Lalu kita cetak keluar nilai faktorialnya adalah faktorial dalam kurung X. Kita langsung saja running codingannya. Masukkan nilai misalnya 5, nilai faktorialnya adalah 120. Kita coba lagi, masukkan nilai 6. Ya, nilai faktorialnya adalah 720, benar. Ya. Sampai di sini presentasi saya.
Terima kasih.